Undang-Undang IT khususnya mengenai pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 itu oleh Pak Kapolri di dalam surat edarannya itu dikatakan hanya bisa ditindaklanjuti apabila yang melapornya itu adalah korban. Karena Bu Risma tidak masalah dengan perkara ini tidak bisa dinaikkan, dan Bu Risma adalah orang yang baik, berarti tahu bahwa ini hanya parodi gitu loh, bukan untuk penghinaan terhadap dirinya beliau. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini ada sahabat Rumah Pancasila yang minta untuk dianalisa nih tentang Babe Cabita lah, yang membuat parodi, kemudian parodinya itu tentang Bu Risma yang sedang marah, jangan ketawa gitu. Kemudian mereka ketawa sama ada suara kambingnya, kemudian ada yang tidak terima dan kemudian melaporkan ke Polda Jawa Timur ya, tentang dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, yaitu tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dinaikkan ke media elektronik. Nah, ditanyakan ke Rumah Pancasila bagaimana sih pendapatnya. Begini, Presiden sudah meminta kepada Kapolri ya, kalau saya tidak salah tahun 2020, untuk membuat sebuah aturan agar tidak sembarangan kemudian orang saling melapor menggunakan undang-undang IT untuk saling mencelakakan dan menjatuhkan satu sama lain. Maka undang-undang IT khususnya mengenai pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 itu oleh Pak Kapolri di dalam surat edarannya itu dikatakan hanya bisa ditindaklanjuti apabila yang melapornya itu adalah korban. Orang lain tidak bisa, siapapun, kecuali korbannya yang melaporkan sendiri. Jadi kalau Bu Risma itu melaporkan sendiri, maka itu bisa dilakukan proses penyelidikan. Soal nanti ada mens rea yang ada di situ memang ditujukan untuk menghina atau sekedar hanya parodi, nah itu nanti dibuktikan. Oleh siapa? Dibuktikan oleh keterangan si pembuat konten, dibuktikan pula oleh keterangan-keterangan ahli. Ahlinya siapa aja? Ahlinya itu bukan hanya ahli yang pandai di dalam membaca peraturan perundang-undangan, tetapi ahli juga di bidang budaya untuk mampu mengerti dan menganalisa. Sebenarnya video tersebut itu dalam rangka untuk mengajak kita tertawa, membuka ruang budaya kita untuk semakin berkembang dengan baik dan memberikan penghasilan juga pada kita. Di saat PPKM begini semua orang susah itu loh. Sehingga apa? Banyak sekali aktor-aktor kita atau apa ya, pengusaha-pengusaha di bidang budaya ya. Kalau saya bilang pengusaha di bidang budaya, pemain musik, pengamen, kemudian pembuat parodi, pelawak, dan lain sebagainya. Jangan dibatasi dong dengan sedikit-sedikit ketika mereka mengambil lelucon dari umpamanya omongan-omongan pembesar negeri, menteri, presiden, atau apa, kemudian mereka dipidanakan. Buka ruang juga buat mereka untuk mendapatkan penghasilan. Kita ketawa itu menambah imun, menambah kebaikan di rumah Indonesia, tanpa saling mencela satu dengan yang lain. Niatnya itu harus dilihat dalam rangka apa gitu loh. Dalam rangka untuk membuat parodi benar-benar, untuk membuat lucu dan mencari penghasilan, membuka ruang yang sangat lebar bagi kita di dalam budaya kita untuk saling menghibur satu dengan yang lain ataukah bukan. Maka Rumah Pancasila memberikan pendapat bahwa karena Bu Risma tidak masalah dengan perkara ini tidak bisa dinaikkan. Dan Bu Risma adalah orang yang baik, berarti tahu bahwa ini hanya parodi gitu loh, bukan untuk penghinaan terhadap dirinya beliau. Maka beliau menyatakan tidak ada masalah. Biarkanlah ini berjalan sesuai apa adanya dan memberikan ruang kepada Babe Cabita dan teman-temannya untuk membuat parodi-parodi bagus di Indonesia. Harus didukung dong, malah senang dong. Ada diri kita tampil, kemudian dibuat lelucon dan lain sebagainya. Saya sendiri juga pernah ya, bukan artis tapi pernah fotonya ditampilkan kemudian ditulisi hoax
pembuat hoax dan ini, saya tidak marah, tidak ada masalah. Menurut saya itu ruang yang terbuka bagi siapa saja untuk melakukan itu. Buat apa? Menyakiti orang lain. Lebih baik hadirlah kita sebagai pembuat kebaikan bagi orang lain. Dan juga bagi para pembesar negeri nih, bupati, gubernur, wali kota, Pak Presiden, menteri-menteri ataupun anggota DPR, janganlah kalau ada parodi-parodi tentang Anda kemudian dilaporkan ke polisi. Bukalah ruang agar budaya lucu, budaya melucu, budaya tertawa itu menjadi modelnya orang Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia adalah orang yang Pancasilais, menghibur satu dengan yang lain. Marilah kita berpesta dengan tertawa di rumah Indonesia secara baik tanpa menghina satu dengan yang lain. Biarkanlah ruang terbuka selebar-lebarnya untuk mengedepankan perkembangan budaya kita. Itu dari saya dan Rumah Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan teruslah membuat budaya tertawa di rumah Indonesia dan janganlah para pejabat untuk melapor setiap parodi yang dinaikkan tentang Anda, tetapi dalam rangka untuk membuat orang Indonesia tertawa terbahak-bahak. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Melapangkan alunan doa-doaku, doa untuk bangsa, doa untuk Nusantara, oh, doa untuk Pertiwi, doa untuk Indonesia, oh, doa untuk kaum tertindas, doa untuk kaum tersingkir, doa